Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sejatinya diakui atau tidak hidup kita ada di antara tuntutan dan tuntunan. Namun terkadang ada di antara kita saat tuntutan sedemikian rupa sehingga untuk menghibur diri tidak sedikit waktu dihabiskan untuk menikmati tontonan. Maka pada kesempatan Jumat kali ini mudah-mudahan di mana Allah Subhanahu wa taala masih memampukan kita, masih menjaga kehidupan iman Islam kita, sejatinya mudah-mudahan dengan Jumat kali ini Allah karuniakan kepada kita kualitas takwa yang lebih baik lagi. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sangat paham Allah sudah mengingatkan kepada kita, salah satunya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sejatinya kita semua akan wafat. Sebelum wafat Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Dan Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berpendapat, makna ayat ini adalah Allah akan menguji kita dengan kesengsaraan dan kesejahteraan. Allah akan menguji kita dengan sehat dan sakit. Allah akan menguji kita dengan kekayaan dan kemiskinan. Allah akan memberikan kepada kita tantangan bagaimana kita menikmati hidup dengan yang halal dan meninggalkan yang haram, ketaatan dan kemaksiatan, serta hidayah dan kesesatan. Ini semua Allah berikan kepada kita untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang mampu terus bersyukur di jalan taat dan terus bersabar saat musibah kemudian menyapa dalam kehidupannya. Di ayat yang lain dalam surat Yusuf ayat 21 surat ke-12 Allah pun mengingatkan pada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam pembelajaran kita dengan segala ketentuan Allah inilah Allah begitu sayang kepada kita supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya perjalanan kehidupan kita sampai di Jumat terakhir bulan Sya'ban 1445 Hijriah, beberapa hari ke depan kita akan, jika usia kita sampai, kita akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sangat penting buat kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kita untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dipanggil kita orang yang beriman. Semoga iman kita semakin lebih baik pada saat kemudian usia kita disampaikan di bulan Ramadan. Kita diwajibkan untuk berpuasa agar kita mampu mendidik jiwa kita, mampu mengendalikan syahwat kita,
dan mampu menyadarkan bahwa kita ini hamba Allah yang lebih mulia daripada hewan, yang terkadang ketika nafsu syahwat mengendalikan kehidupan seseorang, dia lebih hina daripada hewan. Maka dengan berpuasa ini kita diajak untuk kemudian menjadikan kita semakin sadar bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba nafsu. Maka dengan berpuasa Allah mengajarkan kepada kita. Ibnu Ashur menyebutkan 3 tujuan dari penyebutan bahwa puasa juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu, agar umat Islam memperhatikan ibadah ini. Itu yang pertama, sebab ibadah ini telah disyariatkan Allah sebelum kita umat Islam. Kedua, agar kita umat Islam tidak merasa berat dalam menjalankannya, sebab mereka telah mendapat teladan dari umat terdahulu. Yang ketiga, agar kita menguatkan tekad untuk menjalankan kewajiban ini dan tidak lalai, apalagi na'udzubillah meninggalkannya. Kita sangat paham bahwa bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah SAW begitu memotivasi kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Dan pada bulan Ramadan ini kita tahu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Bagi bapak-bapak dan saudara yang pernah ke tanah suci tentu sangat paham apa yang namanya berkah. Berani meluangkan waktu, bahkan mengorbankan uang dan kegiatan lainnya untuk menuju ke tanah suci, karena tanah suci tanah yang berkah. Harus mengeluarkan biaya minimal 40 juta. Bulan Ramadan tidak perlu mengeluarkan biaya 40 juta. Tapi Allah datangkan 30 hari atau 29 hari gratis buat kita. Dan ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Maka jelas ketika datang bulan Ramadan yang penuh berkah, sejatinya kita mesti bisa menikmati bulan Ramadan ini. Salah satu jamuan Allah yang penting buat kita adalah berpuasa pada bulan itu. Ketika kita mampu berpuasa, maka pintu-pintu surga yang dibuka buat kita akan memudahkan kita untuk menikmati amal soleh kita. Saat pintu-pintu neraka ditutup, maka bagi kita orang beriman yang menjalankan puasa akan dimudahkan untuk mengendalikan maksiatnya. Lalu saat kemudian setan diikat, kita benar-benar disadarkan bahwa begitu banyak perilaku setan dalam kehidupan kita sebelum bulan Ramadan ini. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diingatkan ada bulan terbaik 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, jika awal Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka, sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Ini kesempatan buat kita. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jadi jelas di sini Allah memberikan satu jamuan yang kedua bagi kita yang berpuasa menjalankan ketaatan di bulan Ramadan. Maka siapa di antara kita yang pernah tercatat sebelum Ramadan menjadi ahli neraka, kita akan dipilih di antaranya sesuai kehendak Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Maka tugas kita di bulan Ramadan adalah memantaskan diri untuk dipilih supaya dibebaskan dari siksa api neraka. Lalu yang ketiga, jelas ini yang sangat kita butuhkan selain 2 hal di atas, bahwa puasa bulan Ramadan adalah sebagai penebus dosa hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, wa Ramadana ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Jadi jelas bahwa dari satu Ramadan yang kemarin ke Ramadan berikutnya jika usia kita sampai, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah. Tentu tawaran Allah ini bagi kita yang paham dan berdagang dengan Allah, sebagian Allah ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di mana kita bisa memenuhi akad jual beli dengan Allah bulan Ramadan? Bagi kita yang paham tentu kita akan mengambil peluang itu.
Kita akan ambil modal yang sudah Allah siapkan supaya kita terbebas dari siksa api neraka. Maka mari kita persiapkan hati, ilmu, dan amal soleh kita yang terbaik. Sebagaimana Allah selalu mengingatkan kepada kita, karuniakanlah kepada kita semua sebagaimana Allah ingatkan, ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan kita mendapat karunia Allah untuk bisa melakukan amal terbaik mulai akhir Syaban yang masih tersisa hingga saat nanti Allah mengaruniakan kepada kita usia penuh berkah di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang paling tahu selain Allah tentang diri kita adalah kita sendiri. Dan Allah begitu sayang kepada kita, jika usia kita nanti sampai di bulan Ramadan, jangan pernah sia-siakan kepercayaan Allah kepada kita ini. Maka buatlah agenda terbaik untuk bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan ini. Mari kita di Jumat terakhir bulan Sya'ban ini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dimampukan Allah untuk bisa memantaskan diri menjadi tamu di bulan Ramadan sehingga jamuan-jamuan Allah itu bisa kita jalankan dengan baik, bisa kita nikmati dengan sangat luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribu mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sungguh ya Allah, kami tidak ingin menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Angkatlah derajat kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Engkaulah yang paling tahu siapa diri ini ya Allah. Wahai Allah, di akhir bulan Sya'ban berkahi kehidupan kami, usia kami, amal soleh kami, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan-Mu ya Allah. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله illallah. Mari kita perhatikan softnya mohon dirapatkan dan diluruskan. Terima kasih. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.